Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Masih di kitab Syama'il Muhammadiyah, kita masuk di bab tertawanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi dohiki Rasulillah di dalam tertawanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku hadasana Ahmadu bin Mani'in, hadasana Abbad binul Awam, akhbarona Al-Hajjaj, wahwa dan utawi Hajjaj, iku Ibnu Artoh. An Simakin dari Simak bani Harbin, an Jabiri bani Samurata, kola berkata sopo Jabir. Karena ada iku fisakoi Rasulillah di dalam dua betisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa umusatun kecil atau ramping. Wakana dan ada sopo Rasul layat aku tidak tertawa sopo Rasul, iku tidak tertawa sopo Rasul, ila kecuali tabassuman hanya tersenyum. Jadi kalau urusan-urusan dunia gitu, kalau sekiranya ada yang menarik, beliau tidak tertawa kecuali hanya tersenyum. Wa kuntu dan ada aku Jabir bin Samurah. Idza nadortu ketika memandang aku ilahi pada Rasul, kultu maka berkata aku, Rasul itu akhalul ainaini bercelak dua matanya, pakai celak yang hitam-hitam itu. Kalau adat kita orang Indonesia yang memakai celak itu kan wanita. Kalau adat Arab waktu itu laki-laki ya wanita itu biasa pakai celak. Walaisa dan tidak ada sopo Rasul iku biakhal memakai celak. Nah, aslinya ya tidak pakai celak, tapi kalau aku memandang beliau itu seperti beliau itu memakai celak, padahal ya tidak. Ya memang matanya indah, Atas sana Kutaibatu bin Sa'id qala akhbarona Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Mughirah an Abdillah bin Haris bin Jas'in anahu sesungguhnya Abdillah iku qala bersabda sapa qala berkata sapa Abdillah, Maro'a itu tidak pernah melihat aku ahadan pada seorang pun
aksara yang lebih banyak. Apanya? Tabassuman, tersenyumnya. Min Rasulillah, daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku tidak pernah melihat seorang pun yang banyak tersenyumnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan beliau itu ramah dengan semua orang, terutama kepada orang-orang yang beriman. Ramah, walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun orang terhormat, tidak sok, tidak sombong menunjukkan levelnya, tidak. Jadi banyak senyum kepada siapapun. Atasana Ahmadu bin Khalidin Al-Khalal, atasana Yahya bin Ishaq As-Sailahani, qala atasana Laisu bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Abdillah bin Haris, qala berkata Abdillah, makana tidak ada opo dohiku Rasulillah, tertawanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ila kecuali tabassuman, tersenyum. Jadi yang dilihat oleh Abdullah bin Haris ya seperti itu. Tertawanya Rasulullah itu ya cuma tersenyum itu. Cuma tersenyum. Tersenyum itu ya bagian dari tertawa. Di Al-Qur'an kan ada fatabas sama dohikan min qauliha. Jadi Sulaiman saat mendengar ucapannya Ratu Semut itu kan, fatabas sama dohikan. Jadi senyum itu ya sudah termasuk tertawa kecil. Qala berkata sapa Abu Isa, hadza utawi ini iku hadis goribun yang asing. Min hadis Laisi bin Sa'din, dari hadisnya Laus bin Sa'ad. Atasana Abu Amr Al-Husain bin Quraisin, atasana Waqi', atasana Al-A'mas Anil Ma'rur bin Suwed an Abi Dar. Qala berkata sapa Abu Dar, qala bersabda sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sesungguhnya aku iku la'alamu, niscaya mengetahui aku, awwala rajulin, pada pertama kalinya lelaki, yadkhulu yang masuk sapa rajul al jannata, pada surga. Atau aku itu besok di hari kiamat itu ya tahu betul orang-orang yang termasuk awal masuk surga itu siapa saja, itu tahu. Yang paling awal masuk surga ya beliau sendiri, gitu loh. Yang mengetuk pintu surga itu beliau. Jadi aku besok di hari kiamat misalnya tahu betul lah siapakah lelaki yang paling awal masuk ke dalam surga, itu tahu. Tahu betul itu. Wa akhira rajulin, dan terakhirnya rajul, yakhruju yang keluar sapa rajul, minan nari, dari neraka. Ini adalah orang yang beriman sebenarnya. Cuma meninggal itu masih membawa banyak dosa. Kalau soal keimanan punya, tapi ya itu
di dunianya itu membeling. Ya, berhubung mati dosanya masih banyak, mau tidak mau harus disucikan dulu dosanya. Harus masuk ke dalam neraka, dan ini itu keluar dari nerakanya itu paling belakang, paling terakhir, dan pada akhirnya masuk surga. Itu Rasulullah juga tahu siapa orangnya, itu tahu. Beliau tahu. Yukta didatangkan sopo birojuli laki-laki tersebut. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi laki-laki tersebut didatangkan di hari kiamat. Fayuqalu, maka dikatakan kepada para malaikat waktu itu, Ridhu, mendatangkanlah kalian alaihi, atas rojul, sigoro dunubihi, pada kecil-kecilnya dosanya rojul. Itu dosa-dosa yang kecil itu kalian datangkan sini. Ya, kalian datangkan ke sini itu. Dosanya si rojul itu. Wa yukhabba'u, dan disimpan, artinya disembunyikan, tidak ditampakkan, anhu, dari rojul, apa kibaruha, besar-besarnya dosa. Ya rodok digudo gitu kan. Agak dijaili lah. Rodok diguyoni. Malaikat itu dibilangi, coba kalian datangkan dosa-dosa kecilnya aja. Bawa sini. Yang besar-besar enggak usah. Yang besar-besar enggak usah. Akhirnya ya didatangkan betul. Fayuqalu, maka dikatakan lahu, pada rojul tersebut, amilta, beramal kamu atau mengerjakan kamu waktu di dunia, yauma kada, di hari demikian, artinya di hari ini, wakada, dan ini, artinya hari ini, kada, pada demikian amalan. Nah, ini disidang lah istilahnya. Kamu masih ingat enggak waktu di dunia hari ini, ya kan? Kamu mengamalkan ini. Hari ini kamu mengamalkan ini. Kamu melakukan dosa ini. Wahwa, dan utawi dia rojul, iku mukirun, orang yang mengakui, layung kiru, tidak mengingkari dia. Waktu diinterogasi itu ya sudah, dia cuma bilang ya, saya mengakui, ya mengamalkan ini kan, ya ada yang diingkari, tidak ada, ya itu sudah ketakutan itu. Sudah ketakutan, padahal yang ditunjukkan baru dosa-dosa kecil. Nah ya, dosa-dosa kecil aja semuanya tercatat dengan rapi, dengan baik, tidak ada satupun yang meleset. Nah ini seingatku, aku dulu di dunia melakukan dosa besar juga ini. Nanti gimana itu? Wahwa, dan utawi rojul iku musfikun, orang yang khawatir atau mengkhawatirkan, min kibariha, dari besar-besarnya dosa. Ini gimana ini? Fayuqalu, maka dikatakan,
Wuktuhu memberikanlah kalian pada rajul, maka nakul lisayiatin, pada gantinya setiap kejelekan, amilaha yang mengamalkan sapa rajul ha pada sayyi'ah, memberikan hasanatan pada kebaikan. Karena bagaimanapun dia orang beriman. Ya, ya sudah kalau gitu, itu kesalahan-kesalahannya yang dilakukan kalian ganti kebaikan saja. Ya, orang beriman seperti itu. Ya, orang melakukan ketaatan dalam rangka ketaatan itu ya kadang ada kekeliruan, ada kesalahan, itu kadang terjadi seperti itu. Kalau yang jelas masuk neraka kholidina fiha abada itu kan orang kafir, orang musyrik itu kan. Kalau ini kan orang beriman, ya hidupnya beriman, cuma dalam konteks dia menjalankan keimanan itu banyak. Ya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, itu kesalahannya loh oleh Allah diganti kebaikan. Gambarannya begini misalnya. Ada orang itu punya anak dua. Nah, katakan si A dan si B. Nah, orang tua tersebut ngomong ke si A, "Nak, Bapak ambilkan piring ya." Si A itu bilang, "Nggak mau, nggak mau." Terus nggak mau, dia lebih asik main HP atau nonton TV atau main PS atau gimana. Nah, terus dia ngomong ke anaknya satunya, si B, "Nak, Bapak ambilkan piring." Si B bilang, "Oh ya, siap Pak." Dia pergi ke dapur, ambil piring, entah kurang hati-hati atau mungkin di lantainya ada air kepleset, jeret, pecah piringnya. Terus orang tua kalau tidak bijak, itu si B itu dimarahi. Delereng ae, mlaku sing ati-ati, motone dikek endi iki? Piringe pecah piye? Ya kan? Sementara si A tidak dimarahi. Si A malah tidak dimarahi. Padahal secara hitung-hitungan kan anu, lebih bagus si B daripada si A itu tidak memecahkan piring, tidak. Karena memang disuruh tidak mau. Ya kan? Lah si B betul dia memecahkan piring. Tapi dia memecahkan piring kan karena taat pada orang tuanya. Berarti aslinya ya masih bagus si B walaupun dia memecahkan piring. Tapi dia memecahkan itu kan memang dalam rangka taat pada orang tuanya. Nah, si A tadi tidak memecahkan piring, ya tidak jatuh. Tapi memang disuruh tidak mau, memang bantah. Nah, gitu itu. Nah, orang yang beriman dalam menjalankan ibadah itu kadang ya seperti itu. Ada kesalahan, ada kekeliruan, ada apa. Lah, segala bentuk kesalahan yang dalam rangka ketaatan kepada Allah itu nanti tetap dihitung pahala. Gitu ya.
ya. Kesalahannya diganti kebaikan, diganti kebaikan. Kadang dalam kehidupan itu kalau kita pikir-pikir kadang itu kita tidak adil. Kadang itu tidak adil. Misalkan anu, circle kita itu adalah circle di masjid. Ya. Kita ketemu orang itu orang ya bermacam-macam itu ketemunya di masjid. Nah, ada orang itu di masjidnya jarang-jarang. Itu loh, kita itu kadang menilai jelek pada orang tersebut. Padahal kita ketemunya itu di masjid ya, tidak di lokalisasi, tidak di prostitusi ya kan, tidak di arena perjudian. Wong ketemu wong ning masjid kok iso mbok sekseni elek iki piye? Wong ketemune ning masjid ya kan. Nah, sementara yang tidak pernah ketemu di masjid malah dinilai baik. Kadang ya kualik. Ya. Jadi yang namanya orang kafir, orang musyrik, mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam sholat. Ya, sebabnya kenapa? Loh, memang tidak pernah sholat. Memang tidak pernah sholat. Kan gitu kan? Lah yang melakukan kesalahan dalam sholat mungkin gerakannya atau ketidakkhusyuannya itu kan orang beriman. Karena memang dia sholat. Kan gitu. Lah tidak khusyuk atau apa istilahnya gerakannya keliru. Ya benar keliru. Salah ya salah. Tapi kan kesalahan karena melakukan ketaatan. Nah, hal-hal seperti itu nanti oleh Allah diganti kebaikan. Jadi uktu maka nakul lisayiatin amilaha hasanatan. Ya. Fayaqulu maka berkata sopo rojul yang keluar dari nerakanya terakhir. Ina sesungguhnya li iku bagiku opo dunuban beberapa dosa. Ma'aroha tidak melihat aku pada dosa hahuna di sini. Dalam akhir kisahnya, loh perasaanku dulu di dunia itu melakukan kesalahan ini. Tapi kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Ya karena memang kesalahan itu adalah kesalahan dalam rangka ketaatan oleh Allah justru malah diganti dengan pahala. Diganti dengan pahala. Saya kasih contoh lagi misalnya. Ada orang tua yang sudah sangat tua, punya anak 3 misalkan. Yang pertama merantau ya di Jakarta misalnya. Yang kedua merantau Kalimantan sana. Yang ketiga itu dia rela untuk tidak merantau. Dengan harapan bisa ngeramut orang tuanya. Merawat orang tuanya, merawat orang tuanya. Terus hidup bersama orang tua. Nah, terkadang dalam meramut orang tua itu waktunya bikinkan kopi telat ya atau lupa tidak membikinkan ya kan. Waktu dipanggil-panggil le Reneole kan gitu. Kadang nggak denger orang tuanya marah-marah. Ya kan? Wis dimuarai, wis karu-karuan itu. Nanti memandikan orang tuanya misalnya ada kurangnya dikit itu orang tuanya mau marah-marah. Kalau dipikir-pikir ya anu
membuat orang tua marah itu ya dosa. Ngono. Iya kan? Nah, anak yang pertama dan kedua itu tidak pernah dimarahi sama orang tuanya. Karena memang tidak ngeramut, ya kan? Yang sering dimarahi ya anak yang ketiga itu. Tapi lah ya itu dosa-dosanya karena telat